Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 itu juga ya cuma seperti biasa ya, variasi aja. Sebuah toko menjual barang dengan harga 2.000 per unit. Ini berarti price ya. Sementara biaya produksi untuk menghasilkan barang tersebut adalah TC sama dengan 100 Q kuadrat plus 1.300 Q plus 1.000. Ini total cost. Pertanyaannya, tentukan berapa unit barang harus diproduksi agar tercapai BEP. Nah ya, ketemu lagi ya pertanyaan BEP. Kemudian ya BCD nanti ya kita bahasnya. Pokoknya kalau ketemu soal seperti ini kan TC udah ada nih. Yang belum ada kan TR. Ya udah kita bikin dulu nih, fungsi TR kan tinggal P kali Q kan, price kali kuantitas. Jadilah ini. Karena price-nya 2000, kemudian dikali Q ya. Jadi 2000 Q atau 2000 Q. TC udah ada. Kemudian mendingan kita cari laba dulu ya, seperti yang tadi saya bilang tuh, cari laba dulu nih, karena ini pasti kepake, perlu nih fungsi laba. TR kurang TC, tinggal 2000 Q, dikurangi TC-nya yang ini. Ya seperti biasa ya, pakai tanda kurung dulu. Karena begitu dibuka, tandanya jadi berubah ya, ini kan jadi minus, ini juga jadi minus, ini jadi minus. Ya, karena ini kan plus plus, buka kurung minus ketemu plus minus. Begitu ya, seperti biasa. Kemudian yang pangkat 2 kita taruh depan, ini. Terus yang 2000 Q ini dengan 1300 Q bisa kita kurangin nih. Dapat 700 ya, plus 700 Q. Sisanya minus 1000, ya udah tulis. Ya ini kan udah nggak bisa diapa-apain lagi nih, berarti memang fungsi labanya ini. Baru kita mencari BEP. Nah, ketemu lagi syaratnya ya. Kalau kamu masih ingat tuh, BEP itu syaratnya adalah pada saat laba 0. Pada saat impas ya, impas saja, impas antara biaya dan pendapatan. Ya sudah, berarti kan Pi-nya tadi udah dapat kan yang ini nih. Nah, pindahin min 100 Q kuadrat dan seterusnya, samakan dengan 0. Kita mau nyari, ingat mencari BEP sama aja mencari kuantitasnya. Kita harus jual berapa unit supaya kita impas ya, atau balik modal. Nah, ini supaya mempersingkat angkanya biar nggak terlalu besar, ini boleh diperkecil ya. Semua aja dibagi 100. Jadi begini kan, lebih simpel angkanya. Walaupun kalau kamu nggak mau perkecil juga nggak apa-apa sih, ya pakai angka yang 100 ini juga nggak masalah, hasil sama. Kemudian pakai rumus ABC seperti biasa ya. Harusnya udah bisa ya, kalau rumus ABC kan berarti A-nya minus 1 nih, B-nya 7, C-nya minus 10. Rumusnya kan min B nih, berarti min 7 plus minus akar. Ini kan 49 itu dari B kuadrat atau 7 kuadrat. Min 4 kali A, A-nya kan minus 1, kali C, minus 10. Dibagi 2A ya. A-nya kan tadi min 1 kan, berarti 2 kali min 1. Kemudian kita hitung yang dalam kurung ini 49 kurangin, lihat aja nih, 4 kali 1 kali 10, 40 kan. Berarti 49 min 40 sama dengan akar 9, kayak gini. Per min 2. Nah ini kan akar 9 kan 3 kan, berarti min 7 tambah 3 bagi min 2 berapa? Min 7 min 3 bagi min 2 berapa? Nah ini dapatnya segini. Ya kamu bisa cek ulang nanti. Berarti BEP itu tercapai pada saat perusahaan jual 2 sama perusahaan jual 5 ya. Jadi jawabannya memang bisa 2 kan, pada saat 2 itu berarti biaya sama pendapatannya sama. Kemudian dia jual 3, jual 4, untung terus. Tapi begitu dia jual 5, impas lagi. Ya bisa aja ya, karena kan yang namanya keuntungan itu memperhitungkan pendapatan sama biaya. Kalau dia jual makin banyak, pendapatan dia banyak tapi biayanya juga banyak ya kan, dia kan harus memproduksi lagi. Jadi biaya produksinya naik, pendapatan naik. Jadi impas nih di titik 5 sama titik 2 gitu ya. Jadi jawabannya 2 dan 5 ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa besarnya total penerimaan dan total biayanya saat BEP? Jadi jangan bingung ya, ini pertanyaannya kan kayaknya belum pernah ditanya ini. Tapi ini simpel aja, total penerimaan itu kan TR kan, total revenue sama aja. Total biaya itu sama aja total cost. Kemudian saat BEP, saat BEP kan ini kan 2 sama 5. Cuma ditanya nih pada saat jual 2 berapa sih TR dan TC-nya, cuma pengen tahu seperti itu aja ya. Pada saat jual 5 itu berapa TR sama TC, benar nggak sih itu tercapai BEP ya. Kalau BEP itu kan berarti kan TR sama TC-nya sama angkanya.
Nah, di sini ternyata pada saat kita uji, pada saat Q-nya 2, TR-nya itu 2000 kali 2, 2000 kali 2 tuh dari ini ya, fungsi TR kan tadi 2000 Q. Masukin aja, Q-nya itu ganti 2. Ternyata dapatnya kan 4000. Kita coba nih TC, pakai fungsi TC yang ini nih, yang 100 Q dan seterusnya ini. Kita masukin angka 2 semua, ternyata sama. Berarti bener nih, pada saat jual 2 kan berarti TR-nya 4000, TC-nya juga 4000, impas. Gitu ya. Terus kemudian pada saat jual 5 juga sama dengan cara yang sama, masukin aja ke fungsi tadi ya, TR, TC. Ternyata hasilnya itu sama. Gitu ya. Jadi kalau jawaban kamu memang bener nih yang atas ini, pasti nanti sini TR sama TC-nya angkanya sama kayak gini. 4000, 4000, 10.000, 10.000 ya, atau berapapun angkanya, tapi pasti sama antara TR dan TC gitu, karena BEP. Oke, yang C, tentukan berapa besarnya unit yang harus diproduksi agar mencapai laba maksimal atau kerugian minimal ya, atau kerugian maksimum. Ini ganti aja deh. Ya intinya tuh mau nyari laba atau rugi. Berapa sih yang harus diproduksi ya, jadi labanya tuh paling tinggi atau ruginya juga paling maksimal. Seperti biasa kita mencari turunan ya. Ini kan kalau mencari berapa besar laba maksimum itu kayak yang tadi tuh yang awal, kamu caranya atau syaratnya itu harus turunannya, turunan pertamanya itu sama dengan 0 ya. Makanya di sini nih awalnya kan Pi-nya yang ini kan, ini fungsi yang awal, kemudian kita turunin. Turunannya kan berarti 2 kali 2 kali 100 min 200 Q. Kemudian kalau 700 Q itu turunannya 700 ya. Angka ini atau fungsi ini samakan dengan 0 sesuai dengan syarat yang ini. Nah, ini kan tinggal pindah aja kan. 700-nya pindah ke kanan. Kemudian Q-nya itu tinggal 700 bagi 200. Dapat deh 3,5 unit ya. Mau dibulatin boleh, begini aja juga boleh ya. Terserah aja. Kemudian berapa besarnya laba maksimum tersebut nih? Ini kan kita udah dapat unitnya ya. Kita masukkan aja ke fungsi yang ini. Jangan masukin fungsi yang tadi disederhanain ya. Ini pokoknya cuma berlaku untuk poin A aja. Untuk poin berikutnya tetap pakai fungsi awal yang 100Q kuadrat plus 700Q min 1000 ya. Apalagi nyari laba pakai fungsi yang awal. Kamu tinggal ganti nih, kalau kamu pakainya 3,5 ya udah masukin 3,5 ya. Kalau misalnya kamu ganti ini jadi 4, ya udah tinggal ganti aja di sini 4. Ya nggak masalah ya, ada selisih sedikit tapi yang penting kan cara kamu bener. Nah, ini dapatnya 225. Nah, ini laba maksimalnya ya. Kenapa bisa tahu laba? Karena di sini kan nilainya positif nih. Kalau nanti rugi itu nanti di sini minus gitu ya. Terus kemudian dari fungsinya juga udah ketahuan. Kayak kemarin ada ketentuan kalau fungsinya itu nilai A-nya itu negatif, pasti fungsi itu kita bisa mencari labanya, laba maksimumnya berapa gitu ya. Ya seperti itu ya, itu nomor 7. Nanti nomor 8 di next video ya. Kalau ada yang nggak jelas sekali lagi tinggal kamu tanyakan aja ya.